Perkembangan terkini kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang saat ini sudah ada di TKP di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Putu, sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa polisi, jadi apakah sudah diketahui motif pembunuhan terhadap 4 anak ini? Selamat siang, Paskalis dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang motif atau penyebab asal muasal dari peristiwa yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini memang belum diketahui secara pasti dan juga belum dirilis secara resmi oleh pihak penyidik, baik itu dari Polsek Jagakarsa ataupun juga dari Polres Jakarta Selatan. Karena sampai dengan saat ini yang terbaru adalah proses penyelidikan ini sudah naik ke taraf penyidikan, artinya ada dugaan tindak pidana meskipun sampai dengan saat ini belum ditetapkan tersangka, tetapi sudah ada terduga pelaku. Saat ini, Paskalis dan juga saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari tempat kejadian perkara ataupun juga kontrakan berukuran 10 kali 10 yang ditinggali dan menjadi tempat kejadian perkara pasca Pak Panca atau Panca, terduga pelaku dan keluarga ini ada yang dirawat di rumah sakit dan 4 orang anaknya meninggal dunia. Anda bisa saksikan, Paskalis dan juga saudara, bagaimana kemudian garis polisi ini masih terpampang, masih dipasang dengan tujuan agar barang-barang bukti yang berada di dalam TKP ini tidak diusik oleh siapapun, tidak dipindah-pindahkan. Bahkan kemudian kami lihat mainan-mainan, kemudian juga ada beberapa barang, bahkan jemuran, ini masih tersimpan rapi di tempat semula. Anda bisa saksikan bagaimana kemudian barang-barang milik keluarga ini juga masih ditaruh di tempat yang sama. Dan saudara, kalau kita tarik sedikit ke belakang, Paskalis dan juga saudara, awal mulanya penemuan dari 4 jenazah yang ada di dalam rumah ini bermula dari aroma tidak sedap, aroma menyengat yang tercium dari ventilasi yang ada di bagian atas. Jadi kalau tadi saya sempat berbincang dengan warga yang ada di area sini, memang ini merupakan ventilasi yang langsung terhubung dengan area kamar mandi, sehingga pada hari Rabu tepatnya ada aroma yang sangat menyengat tercium, kemudian juga ada mohon maaf lalat-lalat yang keluar dari ventilasi ini yang mengakibatkan warga ataupun juga tetangga ini melapor kepada Babinsa dan juga pihak kepolisian. Kalau Anda lihat saudara, yang Anda saksikan sekarang, ini jarak dari TKP atau rumah yang ditinggali oleh keluarga Panca dengan warga yang kemudian melapor, ini jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 4 sampai dengan 5 meter saja. Dan saudara, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ibu Titin yang merupakan adik dari pemilik kontrakan yang juga merupakan orang pertama yang melaporkan peristiwa ini. Selamat siang, Ibu. Siang, Dek. Oke. Ibu, bisa Anda ceritakan bagaimana, ini kan rumahnya dekat sekali ya, Bu ya. Sebelum kita bahas bagaimana peristiwa pada hari itu, bagaimana Ibu mengenal Pak Panca dan juga keluarganya? Kalau istrinya kan tertutup, Pak Pancanya aja yang suka keluar, itu aja emang istrinya tertutup, Neng. Kalau anaknya main ke sini, udah itu aja. Tapi sempat ada komunikasi atau berbincang dengan Pak Panca sehari-hari? Enggak, Pak Panca lewat nyapa doang gitu. Udah gitu doang, anaknya main di sini udah diambil, itu doang yang Ibu tahu. Tinggal di sini sudah berapa lama ya Pak Panca? 1,5 tahun ada. Ibu, kita tarik sedikit ke depan, kita tahu bahwa peristiwa yang kemudian selain ditemukan jenazah, ada juga KDRT pada hari Rabu. Bagaimana saat itu Ibu menyaksikan peristiwa pada hari Rabu itu, Bu? Enggak, KDRT-nya hari Sabtu tanggal 2, jadi pas Ibu lagi di depan, lagi berdiri, adanya datang, mau ngejemput kakaknya, emang dia yang nganterin pergi ke kantor. Lama kan nggak dibuka, dipanggil-panggil, pas di pintunya didorong dah sama dia, itu lagi KDRT sama suaminya Pak Panca. Nah pas itu udah dia tuh manggil ibunya dulu, suami istri datang. Baru ibunya manggil ibu, lah ibu masuk ke dalam. Pas dilihat ya udah lagi megangin perut istrinya di kursi panjang, megangin ininya pada bonyok gitu. Ada benjolan dah, udah gitu. Tapi
Tapi sebelumnya karena ini rumahnya juga sangat berdekatan, sering mendengar ada pertengkaran ataupun ribut-ribut dari dalam rumah nggak? Nggak pernah, Ibu, sepi emang. Nggak pernah ada ribut-ribut, anak kecil nangis doang gitu. Tapi nangis juga nangis, namanya anak kecil ya, minum apa kayak gitu doang. Nggak ada pertengkaran apa gimana, nggak ada. Nggak pernah denger, Ibu. Nah, setelah peristiwa KDRT di hari Sabtu, ibunya kan dibawa ke rumah sakit. Nah, anak-anak itu tinggal bersama Pak Panca. Iya, anak-anak tinggal bersama Pak Panca, tapi nggak ada gimana-gimana, emang dia deket sama papahnya tuh anak-anak gitu. Ya itu hari Rabu pagi ibu nyium bau bangke. Nah ibu buka nih pelafon ini, taunya nggak ada tikus. Ibu kan sangkaannya bau tikus ya, bangke tikus. Pas udah siang kira-kira jam 8 jam 9 ini di sini lihat lalat pada hijau. Ibu lapor sama empok bahwa di sini bau gitu, tolong diituin. Dia datang ke sini. Nah, udah gitu yang punya kontrakan bilang suami ibu bilang ke Pak RT, tolong gitu mau dibuka pintu disaksiin itu. Udah itu pas dibuka pintu itu yang nemuin abangnya Pak Panca itu meluk di WC. Yang nemuin abangnya. Terus yang nemuin itu mayat anak-anak, adeknya, istrinya itu. Nah, Bu, betul ada masalah ekonomi ya keluarga Pak Panca ini sampai menunggak kontrakan? Iya, itu faktor ekonomi ya, Neng. Kontrakan nunggak 4 bulan, mau 5 bulan ini gitu. Jadi Ya. bisa diceritakan Ibu menunggaknya sudah 4 bulan. Kalau yang Ibu tahu baik Pak Panca dan istri ini bekerja apa ya, Bu? Istrinya katanya kantoran, ditanya tapi ibu nggak tahu kantornya di mana gitu, nggak ngerti gitu doang sih, kantoran gitu. Kalau suaminya memang nganggur, dari pindah ke sini udah nganggur, Neng. Baru seminggu nyupir taksi tuh, ya itu doang. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya untuk penonton Kompas TV. Dan tadi Pascal dan juga saudara, kalau yang berdasarkan pernyataan dari warga, bukan hanya Bu Titin saja tetapi juga dari Pak RT setempat, ini juga menyatakan hal yang sama bahwa keluarga Panca ini mengalami kesulitan ekonomi, di mana kemudian ada kontrakan yang sudah menunggak selama hampir 5 bulan. Kemudian juga kalau kita lihat dari perjalanannya sendiri sebelum mengontrak di kawasan ini sudah 1,5 tahun, tetapi sebelumnya semenjak COVID-19 Panca juga kehilangan pekerjaannya, sementara sang istri yang sebelumnya sempat bekerja sebagai pegawai swasta 5 bulan ke belakang ini juga kehilangan pekerjaannya, sehingga itu menjadi faktor yang dicurigai menjadi penyebab adanya pertengkaran atau konflik antara Panca dan juga sang istri. Tetapi lagi-lagi Paskalis dan juga saudara, ini semua masih dugaan karena proses penyidikan masih berlangsung, di mana meskipun ada 5 orang saksi yang kemudian dimintai keterangan baik dari pihak keluarga, kemudian juga ada dari warga setempat yang dimintai keterangan oleh penyidik dari Polsek Jagakarsa dan Polres Jakarta Selatan, masih ada 2 keterangan kunci yang dinanti, yakni pertama tentu saja dari sang istri berinisial D dan juga dari Panca sendiri yang sampai dengan saat ini masih menjalani proses perawatan, di mana ada luka tusuk dan juga sayat baik itu di pergelangan tangan, kaki dan juga di area perut, sehingga belum bisa dimintai keterangan. Kemudian juga hasil dari laboratorium dari forensik Mabes Polri ini juga masih dinanti. Ada 2 tes yang masih dinanti, ini tes DNA, kemudian juga tes toksikologi. Jadi apakah kemudian ada racun yang digunakan ataupun juga hal-hal lain yang mencurigakan ada di dalam tubuh korban, ini juga masih ditelaah. Jadi nanti setelah hasil laboratorium, kemudian pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP lanjutan ini sudah dilakukan secara menyeluruh, baru nanti pihak kepolisian bisa menentukan apakah terduga pelaku Panca ini akan beralih statusnya menjadi tersangka. Paskali, satu hal lagi yang perlu Anda ketahui dalam kasus ini sendiri, ada 2 laporan. Yang pertama terkait dengan adanya dugaan pembunuhan, yakni yang mengakibatkan 4 orang anak meninggal dunia, dan satu lagi terkait dengan KDRT. Kalau di kasus yang 4 orang anak korbannya ini sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi di kasus KDRT ini masih dalam tahap penyelidikan karena lagi-lagi pernyataan dari korban yakni D belum bisa
kantongi oleh penyidik. Jadi prosesnya masih terus berjalan. Kita nantikan apakah nanti ada hal baru yang ditemukan, apakah hasil dari laboratorium forensik ini juga bisa menambah terang benderang apa yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Paskalis. Putu Trisnanda, terima kasih laporan Anda langsung dari TKP di Jagakarsa, Jakarta Selatan.